Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kami siang ini di Asapena Menyapa. Hari ini Asapena Menyapa edisinya adalah untuk orang tua dan para guru. Jadi kita ingin berbagi tips, berbagi cara bagaimana kita melakukan pembelajaran di rumah. Tapi hari ini acaranya agak lebih istimewa. Karena beberapa kali kami melakukan Asapena Menyapa, itu selalu muncul pertanyaan, keluhan dari orang tua yang menyatakan bahwa mereka stres. Bagaimana bisa menangani anak di rumah, membantu akademiknya, pembelajarannya. Kita sama-sama tahu bahkan ada 270 sekian anak yang melapor menyatakan stres dengan pembelajaran yang ada di rumah. Waktu itu kita ajukan ke para guru minggu lalu kalau nggak salah. Bapak belum ikut minggu lalu, Pak. Nah, para guru menyatakan, Ibu, jangan terus disalahkan ke kami, katanya. Karena kami pun mengikuti petunjuk dari kepala sekolah, yang mana kepala sekolah mengikuti dari kepala dinas. Sementara sepengetahuan kami, surat edarannya sudah menyatakan jelas, jangan berfokus pada akademik, penyelesaian akademik. Nah, hari ini kami undang. Jadi kalau Asapena yang ngomong, apalagi Lovely yang ngomong, siapalah saya ini ya. Tapi kalau kita mengundang memang dari pembuat kebijakan, mendengarkan bagaimana sebetulnya pandangan Dikbud sendiri tentang kondisi COVID ini, maka kami berharap para guru yang hadir di sini bisa menyampaikan ke kepala sekolahnya. Sebetulnya kami mengundang kepala sekolah juga, mendorong mereka. Tapi kan di masa seperti ini kami tidak bisa memastikan siapa yang hadir ya Pak Santo ya. Tapi saya berharap duplikasi. Dan saya rekam sengaja dan saya buat live di Facebook supaya semuanya bisa mendengar. Pak Samto ini mungkin nggak perlu diperkenalkan lah ya. Kalau saya mengenal Pak Samto nanti kualat saya. Cuman hari ini kita akan mendengar dari Pak Samto dulu, dan seperti kondisi biasa di Asapena Menyapa, teman-teman boleh bertanya, bercerita. Di sini juga banyak teman-teman saya yang hari ini luar biasa pada hadir semua. Mereka adalah pengelola-pengelola komunitas homeschooling besar, ada Bu Sani, ada Mas Budi, ada Pak Lukman, ada Pak Kus, wow, ada Mas Arief tadi, terus ada siapa lagi? Ada Pak Fauzi tadi saya lihat sudah bergabung, Pak Fauzi sudah bergabung juga. Ada Mas Dimas ini jago kalau urusan PKBM-nya. Maka nanti teman-teman bisa bertanya pada mereka karena bagi yang formal ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Tapi bagi kami pelaku sekolah rumah dan komunitas maupun tunggal, anak-anak berada di rumah, belajar di rumah, itu adalah sesuatu yang memang kami alami setiap hari. Ada Mas Guru yang jagoan juga urusan PKBM, beliau memang tidak di sekolah rumah, tapi beliau punya pengalaman yang cukup luas dalam mengelola PKBM. Kak Seto akan hadir nanti karena beliau tiba-tiba ada acara tentang kerusakan otak akibat COVID, something like that. Saya juga nggak terlalu jelas, tapi beliau berjanji akan hadir untuk bergabung dengan kita di sejalan dengan ini. Saya serahkan langsung pada bintang tamu hari ini kan, bintang kita hari ini, pemeran utama hari ini, Pak Samto. Terima kasih sudah hadir. Silakan Pak Samto memberikan pencerahan pada kami. Sebetulnya apa sih yang diharapkan pemerintah untuk pembelajaran anak-anak di rumah? Terima kasih Mbak Lovely, Bapak Ibu sekalian, para senior, para praktisi pendidikan non formal, Pak Thomas, Pak Kus, Mas Lukman, dan semua yang nggak bisa sebut satu-satu. Ini sebetulnya saya bukan bintang tamu ya, bintang tamunya sebetulnya Mbak Lovely itu bintang tamu tetap. Saya diminta untuk ngobrol tentang tip sekolah di rumah. Tapi saya akan coba perbaiki narasi ini sebetulnya bukan tip sekolah di rumah, tapi belajar dari rumah. Kalau diperkenankan saya paparan ya, share paparan. Boleh Pak. Oh Pak Tarino bergabung. Oke. Belajar dari rumah, bukan belajar di rumah, karena
konotasinya berbeda antara belajar dari rumah dan belajar di rumah. Saya ingat waktu sekolah di SMP atau SPG waktu itu, anak-anak boleh belajar di rumah. Bapak Ibu guru mau rapat, berarti libur gitu, belajar di rumah. Makanya kita bahasanya di Kemdikbud itu narasinya, diksinya adalah belajar dari rumah. Kenapa dari rumah? Agar bisa mempelajari apapun yang ada di luar rumah. Kalau belajar di rumah ya hanya yang di rumah. Tapi bisa di rumah, tapi bisa mempelajari banyak hal di luar rumah, melalui media, internet, lingkungan, tetangga, dan sebagainya. Jadi diksinya memang kita pilih belajar dari rumah. Bapak-Ibu sekalian, tentang kekhawatiran belajar di rumah, tentang siswa stres, guru stres, itu memang karena belum terbiasa. Dan juga karena ketidaktahuan para pemangku kepentingan. Ini kami sampaikan apa yang ada di SE ya, yang ini bukan Samto yang ngomong nih, tapi Pak SE-nya Mendikbud bahwa prinsip-prinsip belajar dari rumah di SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu ada 4 sebetulnya. Itu belajar dari rumah harus memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik tanpa dibebani ketuntasan kurikulum. Ini harus menjadi catatan. Tanpa dibebani penuntasan kurikulum. Jadi kalau baru pertama belajar di rumah, mengajar dari rumah, harus dibebani kurikulum, itu akan sangat memberatkan. Maka Mas Menteri menyadari hal ini, maka tidak dipaksakan untuk menuntaskan kurikulum. Kemudian belajar dari rumah juga difokuskan pada kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu nanti macam-macam ya, bisa pencegahan COVID, bisa literasi, bisa seni budaya, bisa pendidikan karakter, gitu. Tapi bukan menghafal mata pelajaran yang ada di sekolah, tetapi justru pada tingkat aplikasinya. Kalau ada Bapak Ibu guru di sini, pasti selalu ketika melakukan persiapan pembelajaran, pasti melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di situ bisa dipilih kompetensi mana yang bisa untuk belajar di rumah. Tidak harus semua kompetensi, tapi pada kompetensi-kompetensi yang sifatnya aplikasi. Misalkan bahasa Indonesia, ketika mempelajari topiknya misalkan teks narasi. Nah, tidak harus dia menghafalkan narasi adalah begini-begini deskripsinya, enggak. Tapi misalnya ditugaskan aja membuat laporan apa yang dilakukan oleh kakaknya, misalkan. Tidak harus dirinya sendiri. Ya melaporkan apa yang dilakukan kakaknya dalam sehari ini. Kalau punya kakak. Gitu. Kalau enggak, ya laporan dirinya sendiri. Ini kan teks narasi. Tapi dalam bentuk action yang menyenangkan. Bukan menghafal. Tapi mengekspresikan kemampuannya. Itu contoh-contoh kecakapan hidup. Kecakapan berbahasa kan juga kecakapan hidup. Kemudian di SE itu juga aktivitas tugas dapat dilakukan secara bervariasi antar siswa. Jadi tidak semua, misalkan semua suruh buat naskah pidato, ya enggak, bisa masing-masing. Kalau ada yang keahliannya menyanyi, suruh menyanyi. Kalau ada keahliannya membuat puisi, membuat puisi. Jadi sesuai kondisi masing-masing. Juga termasuk kesenjangan akses internet. Jadi sekarang ini kan yang banyak mengeluh, pembelajaran daring belum bisa dilaksanakan di Indonesia. Ini buktinya, di desa saya nggak bisa. Nah, nggak boleh begitu. Jadi nggak boleh contoh satu desa digunakan untuk kesimpulan seluruh Indonesia.
Tetapi ini yang tidak punya akses internet harus diberikan tugas dengan pola yang berbeda, tidak harus melalui tugas-tugas yang HP, media sosial, tapi melalui tugas-tugas tertulis yang harus disampaikan secara luring, secara konvensional. Ini harus dipahami. Jadi bukan semua, walaupun belajar di rumah, tidak harus semua menggunakan internet kalau memang di daerah itu tidak ada. Di Indonesia itu sangat beragam, sangat bervariasi, sehingga tidak bisa dibuat kebijakan tunggal di seluruh Indonesia. Pasti akan ada afirmasi untuk memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini terhadap aktivitas tugas. Jadi tugasnya bisa bervariasi sesuai dengan minat masing-masing peserta didik. Kemudian yang keempat di SE itu umpan balik atau penilaian. Penilaiannya juga bersifat kualitatif dan berguna, artinya kualitatif dan membanggakan, membesarkan hati para peserta didik tanpa harus memberikan nilai kuantitatif. Misalnya, oh kamu nilainya 4, 5, enggak. Ini berbeda penilaiannya antara yang dilakukan di dalam kelas dengan pembelajaran dari rumah. Kemudian yang kelima saya tambahkan ini tambah saya, perlu interaksi dan komunikasi yang positif antara pendidik dan orang tua. Ini juga. Jadi bukan hanya dikomunikasikan langsung kepada peserta didik, tapi juga dengan orang tua. Bagaimana orang tua untuk anak-anak sekolah formal nih terutama itu juga bertanggung jawab terhadap proses pendidikan. Walaupun tidak mungkin bisa menggantikan peran seorang guru, tetapi bisa memfasilitasi anak-anaknya belajar. Itu yang penting. Guru harus berkomunikasi dengan orang tua. Ini yang inti yang sebetulnya ada di SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Walaupun sudah jelas begini, tapi kadang-kadang di daerah akan agak susah, bingung. Karena apa? Bagi yang tidak biasa merdeka, diberi kemerdekaan itu malah jadi bingung. Diberi kemerdekaan justru minta kembali ke zona nyaman. Nanti mengatasnamakan anak didik lah, mengatasnamakan dari dinas lah, dan sebagainya. Nah, karena seperti itu masih ada benturan kepentingan, misalkan gurunya sudah merdeka nih, tapi pengawasnya yang tidak merdeka. Pengawasnya selalu menuntut mana RPP-nya, mana apa istilahnya di sekolah itu, jurnalnya, mana catatan hariannya, maka penilaian hariannya. Itu yang belum merdeka. Oleh karena itu, saya yakin nanti dalam waktu dekat, pasti Mas Menteri akan mengeluarkan semacam panduan. Gitu. Karena apa? Merdeka pun ternyata perlu panduan. Jadi merdeka pun perlu panduan. Ya, ibaratnya beginilah, kalau teman-teman yang piara burung di rumah di kandang, gitu, ketika dilepaskan, itu malah dia akan balik lagi. Kalau di dalam sangkar, dia selalu pengen terbang keluar. Tapi begitu dilepaskan, dia bingung cari makannya susah, gitu kan. Ini analogi yang terjadi sekarang ini. Jadi masih ada kebingungan. Tapi saya yakin bagi teman-teman penggiat homeschooling ini bukan masalah, tapi jangan sombong. Nih saya udah biasa nih gitu. Teman-teman harus membantu orang tua yang lain yang selama ini anaknya sekolah di formal. Harus dibantu bagaimana membelajarkan anak di rumah. Itu ininya. Walaupun ya kita sudah merdeka sejak dulu, ya udah merdeka. Sekarang bagaimana membantu teman-teman kita yang belum merdeka agar semua merdeka semuanya lah. Jadi nanti slogannya jadi sekali merdeka tetap merdeka,
Terus yang kedua, sekali merdeka, merdeka sekali. Gitu. ini jadi inti ya, sebetulnya intinya pesan dari Mas Menteri itu. Jadi tidak bukan berarti memindahkan kelas ke rumah. Yes. Tetapi adalah bagaimana belajar dari rumah itu membuat anak-anak memiliki kemampuan belajar mandiri, memiliki tanggung jawab, memiliki etos kerja yang bagus. Nah, selalu kekhawatiran itu muncul. Kalau belajar di rumah, siapa yang ngawasi? Lalu begitu kan? Apakah benar dia belajar? Kalau dia ngerjakan, apakah dia ngerjakan sendiri? Lalu, Pak. Nah, itu kan, itu sebetulnya pola pikir yang keliru menurut saya. Karena apa? Kalau kita perlakukan anak-anak kita itu seperti pencuri istilahnya ya, kasarnya. Kita awasi, kita maka dia begitu lepas dia akan menjadi pencuri di luar pengawasan. Tapi kalau kita biasakan mereka berikan kemerdekaan, diberikan tanggung jawab, diberikan bagaimana dia harus belajar dengan meningkatkan kemauan diri yang kuat, itu akan lebih baik. Dia akan bertanggung jawab, akan jujur, akan punya etos kerja yang baik. Jadi culah curang itu kan dilakukan ketika ada pengawasan ketat. Nah kalau tidak diawasi ngapain curang? Nggak ada pengawasnya kan begitu. Nah ini yang harus kita yakinkan kepada teman-teman yang lain yang masih terhadap proses belajar di rumah. Ini konsepnya yang belajar dari rumah. Kemudian bagaimana nanti belajar dari rumah itu? Nah, metodenya seperti apa? Jadi metode pembelajaran bisa dilaksanakan dalam dua bentuk ya. Kalau yang disarankan itu bisa daring, bisa luring. Jadi jangan memaksakan untuk daring ketika memang sarana prasarananya nggak ada. Internet nggak ada, anak-anak nggak punya HP Android, gitu kan. Orang tuanya nggak punya HP Android, dipaksakan untuk daring. Ini jadi pilihan. Jadi kalau misalkan di pembelajaran daring, bisa dilakukan dengan tatap muka daring. Seperti saat ini sebenarnya daring tapi tatap muka, karena bisa kita saling bertatap muka, saling melihat wajah, bisa komunikasi langsung. Ini daring tatap muka virtual. Kemudian tanpa tatap muka virtual, jadi mungkin hanya melalui pesan, melalui email, melalui WhatsApp, tanpa tatap muka virtual, atau bisa dengan kelas maya atau learning management system. Kalau yang dikenal di kesetaraan ya setara daring, Google Classroom. Kalau teman-teman kesetaraan kebanyakan itu yang digunakan. Tapi kalau di sekolah biasanya menggunakan kelas maya di rumah belajar. Ini bisa digunakan. Dan juga banyak penyedia-penyedia lain yang menyediakan LMS ini secara gratis. Yang Molek juga menyediakan, kemudian ada banyak. Kemudian pembelajaran luring atau di luar jaringan. Jadi pemerintah sudah menyiapkan akses melalui televisi dan radio. Jadi ada jadwal pembelajaran di televisi dan di radio, di TVRI dan di RRI. Saya sebut aja, itu kan milik negara, jadi saya promosikan juga tidak apa-apa. Dan juga jangan anggap bahwa belajar di TVRI itu kayak belajar di kelas gitu. Nah, tapi di situ kan akan diputarkan video-video yang menginspirasi, yang menjelaskan suatu konsep secara praktis gitu. Jadi TVRI, kemudian ada jadwalnya. Kemudian juga bisa menggunakan modul, modul lembaga kerja atau media cetak lainnya.
untuk pendidikan kesetaraan, kita sudah memang bahan belajar kita kemas dalam bentuk modul untuk belajar mandiri, jadi sebetulnya sudah tidak kaget. Saya yakin nanti di SD Mbak Pia juga bisa menyampaikan, memproduksi modul-modul untuk belajar mandiri juga. Nanti tolong nanti ditambahkan ya Mbak Pia, biar nanti antara yang formal dan non formal itu bisa jadi lebih lengkap. Nah, ini bukan pilihan ya, dua daring, luring itu bukan pilihan yang terpisah. Bisa saja itu dikombinasikan. Jadi ada kombinasi dari daring, ada kombinasi luring, atau menggunakan daring semua silahkan, menggunakan luring semua juga boleh, kombinasi antara daring dan luring dibolehkan. Misalkan luringnya menggunakan modul penugasan atau lembaga kerja, tapi ketika evaluasi menggunakan daring atau dibalik dan sebagainya. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan menggunakan daring, ya silakan menggunakan luring. Tapi kalau luring tidak boleh mengumpul, intinya tidak boleh mengumpul anak di dalam satu kelas, dalam ruang tertentu. Kenapa ini belajar dari rumah ini begitu getol disampaikan oleh Kemendikbud? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan para guru, para siswa, dan stakeholder pendidikan dari pandemi COVID-19. Jadi bukan mau gaya-gaya Anda. Karena kondisinya seperti ini, kita harus selamatkan anak-anak kita, jangan sampai tertular atau menjadi media penularan. Mungkin anak-anak SMP, SMA, ketika kena virus corona, dia tidak merasa sakit dan sebagainya. Karena daya tubuhnya masih luar biasa. Tapi begitu pulang ke rumah, bergaul dengan orang tuanya, bergaul dengan anak kecil, bergaul dengan neneknya, bisa yang berbahaya justru yang penularan. Ini kenapa belajar dari rumah ini sangat ditekankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk keselamatan para guru, para siswa, dan para stakeholder pendidikan. Nah, medianya ini juga sudah disediakan oleh pemerintah sebetulnya. Kalau media daring banyak sekali media daring yang ada yang disediakan oleh pemerintah secara cuma-cuma oleh Kemendikbud, bukan ada juga dari pihak swasta yang menawarkan dengan gratis gitu. Jadi rumah belajar itu cukup lengkap, baik dari materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, ada juga LMS-nya, ada kelas semayanya. Bahkan di setara daring pun modul-modulnya juga ada di rumah belajar. Jadi bisa diambil secara sila. Kemudian TV edukasi selalu memberikan layanan pendidikan. Kemudian pembelajaran digital ini yang lebih lebih luas jangkauannya, tidak hanya untuk sekolah tapi juga untuk pembelajaran yang lain, ya untuk kursus, untuk masyarakat, untuk orang tua, itu di pembelajaran digital di rumah belajar ID. Kemudian Sapa Duta Rumah Belajar ini tatap muka, ya belajar tatap muka yang disiapkan oleh Pusdatin atau di rumah belajar. Kemudian Siajar dari Siamolek, ada aplikasi setara daring untuk setaraan dan sebagainya. Jadi cukup banyak disediakan, silakan digunakan bagi yang memiliki akses untuk daring. Kemudian media luring tadi sudah kami singgung, bisa belajar di rumah melalui TVRI atau RRI, melalui modul belajar mandiri, lembar kerja, beban cetak, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana guru ini? Nah, kalau ada guru di sini menerapkan BDR ini, BDR oleh pendidik. Jadi
Tipsnya ya, yang pertama, jangan memaksakan penuntasan kurikulum. Itu ya. Ini jangan memaksakan penuntasan kurikulum. Karena kalau memaksakan penuntasan kurikulum, nanti siswanya stres, gurunya juga stres. Jadi cukup dipilih KIKD yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup. Nanti mungkin saya akan contohkan, nanti bukakan contoh kurikulum di mana yang harus bisa diberikan. Gitu. Kemudian dalam pelaksanaan BDR, materi belajarnya dapat difokuskan pada ini, hal seperti ini, untuk literasi dan numerasi. Jadi membaca dan berhitung, tapi bukan matematika yang rumit ya. Bukan matematika, misalkan trigonometri, persamaan linier, itu dengan rumus-rumus X, Y, cos tangen gitu. Tapi matematika digunakan untuk hal yang praktis, yang sesuai dengan apa yang bisa dihitung di rumah itu. Misalkan menghitung perbandingan ruang 1 dengan yang luas ruang 2 dengan menggunakan pendekatan persamaan linier gitu. Ruang 1 itu disebut E, yang satunya disebut Y. Jadi nanti kan akhirnya kesimpulan X sama dengan 3/4 Y kan kayak gitu. Tapi langsung menghitung volume misalkan kamar, meja atau dan sebagainya. Jadi lebih praktis. Kemudian pencegahan penanganan COVID atau pandemi COVID-19. Nah, bisa anak-anak membuat poster, membuat video. Saya lihat kemarin beberapa anak-anak SD membuat video tentang COVID. Ada yang narasi menjelaskan, ada yang dengan kayak mendongeng, macam-macam. Nah itu bisa dilakukan. Tapi jangan penugasan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian gerakan masyarakat sehat. Jadi ini yang harus ditekankan di dalam pembelajaran di rumah. Kebersihan itu ada di semua mata pelajaran. Di agama ada, di olahraga ada, di kimia juga ada. Misalkan lemak, redok, dan sebagainya itu kan terkait dengan itu. Guru-guru harus bisa mentransformasi pembelajaran yang akademis itu menjadi sesuatu yang praktis yang bisa dilakukan anak di rumah. Jadi mungkin dia tidak hafal konsepnya, tapi dia bisa melakukan, bisa mempraktekkan. Sehingga nanti ketika kembali ke kelas, mudah-mudahan tidak lama ini ya pandemi ini, ketika dijelaskan konsepnya akan lebih gampang. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan aktivitas fisik. Jadi jangan banyak digunakan untuk aktivitas berpikir. Aktivitasnya aktivitas fisik yang menggembirakan. Ini kemudian dengan kegiatan spiritual, keagamaan. Kemudian ada juga penguatan karakter dan seni budaya. Kenapa karakter itu penting? Minimal di rumah bisa dibangun dua karakter besar ya inti. Menurut saya ya memang dua itu. Karakter sosial dan karakter kinerja. Karakter sosial ya bagaimana berinteraksi dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga. Kalau karakter kinerja ya ketekunan dia untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Menyelesaikan apa yang harus diberikan laporan kepada guru, kepada orang tua, dan sebagainya. Ini adalah apa yang harus dilakukan. Saya yakin nanti pemerintah akan membuat semacam panduan. Apa yang harus dilakukan oleh misalkan kepala sekolah, oleh pengawas, oleh dinas pendidikan, oleh dinas pendidikan provinsi, oleh pusat. Jadi biar sama. Ketika gurunya sudah paham betul tentang Merdeka Belajar, tetapi kalau kepala sekolahnya
nggak paham, pengawasan nggak paham, itu tadi seperti tadi. Kok enak sekali ya, gitu. Jadi semakin saya kira itu ya untuk konsepnya. Atau saya berikan contoh lagi, bagaimana memilih kurikulum. Ada guru ya di sini ya? Ada Pak, banyak. Ya, coba kalau memilih kurikulum, misalkan ya, contohkan, ini modul virtual, modul yang ada di perusahaan, contohkan aja, nanti kan modul di kurikulum di sekolah kan juga sama, ada SD, SMP, SMA. Ambil. Misalkan ini kurikulum paket A. Maaf, bukan pamer ini, tapi memang kalau kurikulum kesetaraan itu memang keren. Jadi bisa dibuka di komputer seperti ini. Jadi tidak, bukan pamer ya, tapi memang keren. Nah, ini contoh. Ini untuk paket A. Paket A kelas awal. Jadi misalkan PPKN ada keterampilan juga nih, ada di keterampilan. Misalkan menjelaskan secara satu-satu yang tertulis tentang gambar-gambar pada lambang negara. Jadi di situ saja tidak usah menghafalkan yang lain-lain, nanti bisa dia mengekspresikan. Misalkan bagaimana persatuan Indonesia itu langsung diterapkan dalam keluarga, bagaimana antara anggota keluarga dan sebagainya. Jadi milihnya di situ, tidak harus semua dari KD 1 sampai KD dipilih yang langsung ke aplikasi-aplikasi. Kalau aplikasi otomatis ada anak akan memiliki pola berpikir, logika, kenapa bisa seperti ini. Nanti ketika misalkan di waktu kemarin di kelas dijelaskan, nanti ketika masuk kelas dijelaskan akan lebih cepat karena sudah melakukan di rumah. Nah, ini contoh. Nanti kalau mau lihat lagi bisa dibuka di emodul.edikbud.go.id. Bisa diakses secara bebas, free, tanpa membayar. Saya kira itu, Pak Lopri. Mungkin terlalu panjang ya saya ngomongnya ini. Terima kasih. Waktu saya kembali. Kalau Pak Sabto yang bicara sih mau sampai 2 jam juga boleh, Pak. Saya sebetulnya tidak pada tempatnya nih. Harusnya menjadi moderator tuh kalau nggak Pak Kus tuh Pak Fauzi yang paham benar soal beginian. Kalau saya ini kan cuma emak-emak. Cuma satu yang saya tekan, saya mungkin perlu kita fokuskan ya, kata-kata tadi dari 4 pilar pembelajaran. Belajar di rumah ya Pak Samto ya? Ya. Belajar dari rumah. Dari rumah. Belajar dari rumah. Belajar dari awal penekanannya pada ketuntasan kurikulum. Saya punya Pak Taryono juga di Pak Didik dari Tangerang Selatan. Mungkin saya akan beri kesempatan Bu Fia dulu untuk menyampaikan sedikit sepatah kata. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Kak Seto. Tadi sebelumnya beliau sama menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir, tapi rupanya koneksinya tidak baik sehingga beliau tidak bisa masuk. Tadi telepon saya sampaikan, saya minta maaf. Fia, silakan. Terima kasih Mbak Lopri, selamat sore Bapak Ibu semua.
benar sekali yang disampaikan oleh Pak Samto, bagaimana kita bisa memberikan materi itu berupa project based learning yang seperti disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi tidak harus selalu teori. Kemudian mungkin tadi sekilas membaca chattingan juga dari peserta, salah satu peserta, bagaimana bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu di sini kan kebanyakan dari pendidikan non formal ya. Jadi lebih familiar menggunakan perangkat digital. Nah, bagaimana khususnya untuk mengakomodir sekolah-sekolah yang bisa mengakses perangkat digital ini yang ada koneksi internetnya, mungkin bisa dicoba juga untuk teacher exchange atau student exchange. Jadi bertukar guru atau saling sharing. Jadi mungkin ketika kita video Vicon dua arah mungkin ya, komunikasinya sudah mulai dua arah dari guru dan siswa, tetapi kalau untuk jenjang misalnya kalau di non formal kan paket A ya, kalau di jenjang SD mungkin wali kelas itu hanya satu wali kelas setiap hari bertemu seperti itu. Nah, kita mungkin bisa mengajak teman atau guru lain untuk mengajar siswa itu, sehingga nanti siswalah yang akan bisa atau tidak jenuh, oh dengan Bu Guru A, B. Jadi kalau di Pusdatin kan punya yang namanya Sapa Duta Rumah Belajar. Nah itu mereka mencoba guru mata pelajaran itu mengajar siswa-siswa dari sekolah lain. Jadi mereka akan dapat pengalaman baru, cerita baru, nah seperti itu. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Samto tadi, lebih ke implementatif. Nah, kadang anak-anak itu tidak sadar, dan kadang guru menjelaskan hanya singkat atau separuh saja ketika anak-anak tiba-tiba, oh disuruh nyapu, kemudian difoto, sehingga mereka hanya pencitraan ya. Jadi hanya pegang sapu, kemudian udah difoto sama orang tuanya, dan orang tuanya merasa bahwa oh itu sudah beres, tugas dikirim ke gurunya selesai. Nah, mungkin bagi orang tua yang nggak begitu aware akan beranggapan seperti itu selesai, tetapi bagi orang tua yang aware tentang pendidikan, mereka akan justru protes seperti yang disampaikan oleh Mbak Lovely tadi, mengeluh bahwa oh ini nggak bisa seperti ini. Jadi gurunya yang riweuh karena setiap hari menerima protes dari orang tua karena mereka belum menyadari penuh bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar gengsi mereka untuk memperoleh nilai, tetapi bagaimana life skill itu terasah sehingga mungkin bisa dijelaskan oleh gurunya kalau kelas rendah atau kelas tinggi, baik itu SMP ataupun SMA. Nah, ketika menyapu itu coba sambil kumpulkan daun atau ketika disapu daunnya dihitung ada berapa. Nah, kemudian daun itu berapa yang basah, berapa yang kering, kenapa menjadi kering. Itu kan kalau di SD seperti itu ya. Kalau di SMA mungkin mereka bisa menuangkannya dalam bentuk vlog SMP atau SMA, vlog yang singkat saja 3 menit. Kan anak sekarang kan lagi seperti itu ya, vlog bagaimana mereka membersihkan rumahnya, kenapa daun itu kering, kalau daun itu kering atau basah bisa dimanfaatkan untuk apa, apakah langsung dibuang. Nah, hal-hal sepele itulah yang mungkin harus dijelaskan guru bahwa pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu yang seolah tidak bernilai materi atau tidak bernilai dalam pembelajaran, tapi itu sebenarnya mereka sedang belajar. Sama seperti karena kebetulan kami dari Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, setiap hari kami mengawal anak-anak belajar dari rumah dan mendengar keluhan guru, kepala sekolah, kemudian pengawas, dan bahkan kepala dinas di seluruh kabupaten di Indonesia. Itu mereka keluhannya sama, Bu, anak saya atau siswa itu diminta untuk membuat kue tradisional, entah itu pisang goreng. Tetapi di situ guru tidak mengapresiasi bahwa, oh kenapa ini pisang gorengnya kering, kenapa gosong, kenapa lebih tebal tepungnya, takarannya seperti apa. Sebenarnya kan mereka sedang belajar matematika ya untuk ukuran. Ketika dia membagi dengan saudaranya atau tetangganya, itu empati. Mereka sedang belajar IPS, PPKN, baik itu untuk jenjang SMP, SMA, maupun untuk sekolah dasar. Sehingga hal itulah yang seringkali membuat tidak sadar. Sebenarnya kalau dibuat menyenangkan, itu tergantung seperti yang tadi di chat kan tanya bagaimana
itu membuat menyenangkan. Itu tergantung pemaknaan dari tadi komunikasi yang intens antara guru dan orang tua, ada keterlibatan orang tua atau parents involvement di situ, bahwa ada orang tua tuh yang senang, oh anakku yang biasanya nggak pernah membersihkan tempat tidur, jadi membersihkan. Tapi ada juga yang merasa risih, karena anaknya bangun pagi, semangat, Bunda segera fotokan aku ya, aku mau berjemur di depan rumah. Tapi bundanya lagi repot, sehingga aduh gurumu tuh ngasih tugas tuh aneh-aneh. Nah, jadi inilah yang miskomunikasi seperti inilah yang mungkin tadi Pak Samto juga sampaikan, bahwa harus kita bangun komunikasi yang aktif, sehingga protes-protes orang tua yang menuntut guru berlebihan untuk kejar materi, bagaimana kalau anak saya tidak bisa menghabiskan materi ini, anak saya jadi bodoh. Mas Menteri kan juga sudah menyampaikan bahwa materi-materi esensial, terutama yang bernilai literasi, numerasi, dan empati, itu yang harus kita tekankan. Jadi tidak semuanya, karena semua menyadari bahwa ini sedang terjadi pandemi, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun juga mungkin anak-anak juga merasa bosan ya. Sehingga bermain peran itu juga penting. Jadi bermain peran dengan guru, pura-pura jadi guru dan siswa, atau mungkin jadi dokter, jadi pasien. Itu bermain peran udah bisa diambil nilai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang positif selama kami mengawal grup-grup 1 bulan lebih ya, siswa-siswa yang pemalu ini ternyata begitu di depan kamera mereka mengajak untuk cuci tangan. Nah, itu mereka jadi punya kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian yang jenjang SMP, SMA, karena kami beberapa kabupaten itu kita mengawal dari jenjang TK sampai SMK, mereka positif. Yang awalnya mereka membuat TikTok, vlog yang lebay, sekarang tuh vlog-vlognya yang bernilai edukatif karena mau di-store ke gurunya untuk mendapatkan penilaian. Jadi mungkin itu sih, kalau kita lihat juga uploadan dari media sosial itu sudah mulai ke arah positif ya. Jadi mereka mengunggah hal-hal yang edukatif. Bahkan kan kemarin kita lihat TikTok aja dimodifikasi jadi TikTok ajakan cuci tangan, nah seperti itu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Samto tadi sudah cukup lengkap, bahkan beliau memberikan contoh-contoh apa yang dimiliki oleh Kemendikbud. Satu lagi mungkin yang bisa kami lengkapi dari penjelasan Bapak Samto, Kemendikbud melalui Puspendik kita memiliki aplikasi aksi, assessment kompetensi siswa Indonesia. Itu berisi soal-soal dari berbagai jenjang SD, SMP, SMA untuk berlatih soal-soal yang bertaraf internasional atau berlatih PISA lah, seperti itu gampangannya. Nah, seperti itu. Itu bisa diakses oleh siapapun, baik pendidikan formal, non formal, ataupun masyarakat umum, seperti itu. Wow. Mungkin itu aja Mbak Lovely tambahannya. Sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Saya mau agak membela diri Pak Samto. Pak Samto jangan tutup kamera dong. Jadi memang benar adanya Pak Samto. Asapena sebagai asosiasi sekolah rumah yang notabene, oh ya kami sudah biasa melakukan ini. Justru bukan menepuk dada, inilah salah satu sumbangsi kami Pak Samto. Bentuknya Asapena Menyapa ini adalah sumbangsi kami. Ini adalah kegiatan mandiri dari Asapena yang khusus sebetulnya tempatnya adalah untuk kami berbagi. Teman-teman, judulnya ini tempat kami berbagi. Jadi bukan Lovely berbagi ya. Kalau kami berbagi, yang lainnya juga muncul dan membagikan ilmunya. Kalau ilmu saya kan nggak ada apa-apanya dibandingkan Pak Lukman misalnya. Masih sekunci. Dan Bu Fia, ini tidak hanya untuk teman-teman non-formal, Bu Fia. Justru kami sedang menjangkau teman-teman formal karena kami menyadari ini kan banyak kejutan. Saya sangat mengapresiasi para guru yang saat ini tiba-tiba dipindahkan gitu kan, tiba-tiba dia dipaksa untuk naik ke daring, ya kan, untuk berpikir bukan akademis dan mereka bekerja keras. Saya sangat mengapresiasi. Itulah sebabnya kami mengadakan Asapena Menyapa untuk guru dan orang tua. Jadi hari ini memang bentuknya membagi tips, Bu Fia. Bagaimana kami selama ini berinteraksi dengan anak walaupun mereka jauh, tidak ada di satu tempat bersama kami. Saya mau membuka ruang bertanya ya, karena ini sudah banyak orang. Sayang kalau kita cuma mendengarkan.
Silakan apabila ada yang mau bertanya. Kalau malu-malu boleh dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan atau memberikan lambang angkat tangan di tempatnya karena penuh ya. Ini saya harus melihat. Ada yang ingin bertanya? Kalau mau menambahkan bisa nggak? Boleh dong Bapak, apalagi Pak Kus. Nanti kalau Pak Kus yang ngambek nggak mau muncul lagi sedih saya. Silakan Pak Kus. Pak Kus Oke, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore dan mohon maaf baru kali ini bisa bergabung ya. Jadi saya melengkapi menambahkan, saya tidak berteori tetapi belajar dari pengalaman yang kami lakukan. Artinya sumbangsih yang kami akan sampaikan adalah dalam menghadapi suatu situasi COVID seperti ini, pengalaman kami yang kami lakukan mungkin akan kami sampaikan di sini. Jadi yang pertama justru COVID-19 ini mendorong, menginspirasi konsep Merdeka Belajar. Karena sekarang mungkin kalau di dunia pendidikan tidak lagi virus corona, tapi virus daring. Virus daring. Jadi sekarang bagaimana mengembangkan daring dengan COVID pandemi 19 ini. Jadi pertama yang perlu kalau yang kami lakukan Bapak Ibu ketika kami harus belajar dari rumah, maka dua hal yang kami sampaikan. Pertama, kita harus mengedukasi orang tua. Mengedukasi orang tua, dan yang kedua mengedukasi anak-anak, ya peserta didik kita. Bahwa harus kita sadari sekarang situasi kondisi ini justru bagaimana kita mengoptimalkan, memaksimalkan proses belajar dari rumah. Nah, pertama orang tua ini kita dorong berperan menjadi kepala sekolah. Ya. Orang tua itu kita dorong menjadi kepala sekolah. Apa tugas kepala sekolah? Yaitu membuat kurikulum bagi anak-anaknya. Sesuai dengan tentu bakat dan minat anak-anak itu sendiri, sesuai dengan kurikulum yang akan dipelajari. Sehingga orang tua bagaimana bisa menjadi kepala sekolah di rumah. Ya. Ya, minimal itu. Nah, anak-anak tentu harus kita edukasi bagaimana sekarang mengoptimalkan rumah ini sebagai tempat belajar, media belajar. Oleh karenanya, edukasi yang kita kembangkan kepada anak-anak adalah anak-anak sudah harus mulai membuat schedule belajar, perencanaan belajar yang nanti akan diamati oleh orang tua. Sehingga belajar itu betul-betul dirancang oleh anak yang dimonitor oleh orang tua. Nah, terus bagaimana metode yang kami kembangkan? Konsep yang kami kembangkan yang ada di non formal, konsep flipped classroom. Flipped classroom. Artinya anak-anak membaca dulu. Nah, ketika bertatap muka dengan guru lewat Zoom meeting ini, justru itu sebagai bahan diskusi. Artinya anak sudah punya schedule ya, mata pelajaran apa ya, dan sebagaimana targetnya apa, anak belajar di situ. Kamar-kamar itu menjadi kelasnya mereka masing-masing. Ya, nanti anak-anak betul-betul suasananya merdeka belajar ya di rumah, santai, nyaman. Sambil nonton TV, ini saya sambil nonton TV ini. Sambil nonton TV dan sebagainya, bisa diskusi dengan kakak adik, kalau nggak bisa tanya, bisa dengan adik. Ini luar biasa. Menurut saya ini justru jadikan kondisi ini malah untuk jangka panjang ke depan. Besok untuk sekolah formal, sekolah itu justru untuk media diskusi saja. Nah, rumah ini menjadi bahan anak-anak mulai belajar membaca nanti di sekolah betul-betul dengan guru adalah untuk aja diskusi. Nah, mungkin flipped classroom bisa diterapkan dalam situasi kondisi seperti ini. Nah, ini yang kami kembangkan, Bapak. Nah, jadi yang sekarang ini kami lakukan adalah justru bagaimana mengedukasi pada orang tua dan anak-anak, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus kondisi harus kita maksimalkan. Seperti yang disampaikan Mbak Lovely tadi, anak-anak mengalami kejenuhan, stres. Ya mungkin karena
belum terbiasa. Ya, makanya tadi perlu adanya edukasi, biasakan dulu karena sudah tidak ada ruang lagi kecuali ini harus kita lakukan. Oleh karenanya memberikan pemahaman kepada anak-anak dan orang tua ya bagaimana kondisi ini betul dimanfaatkan untuk belajar untuk menggapai cita-cita masa depan. Jadi justru kami situasi gini mungkin malah tepat ya, tepat untuk kami bagaimana menggunakan konsep pendidikan menggunakan daring. Artinya justru inilah Merdeka Belajar. Dengan seperti ini, menurut saya, ini saya pikir hasilnya akan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kenapa? Pertama, anak-anak sudah belajar mandiri. Belajar mandiri dengan kesadaran penuh, dengan pemahaman penuh, akan muncul yang namanya kreativitas. Akan muncul yang namanya inovasi. Inovasi. Disitulah diharapkan nanti harapan kami dengan konsep ketika anak-anak betul bisa melaksanakan, ini outputnya akan lebih bagus daripada mungkin model pembelajaran yang sekarang ini sedang berjalan. Ya. Ini justru saya pikir mungkin COVID ini justru menginspirasi kita semua di dunia pendidikan. Mungkin Indonesia memang harus merubah ya gaya belajar, pola pendidikan. Ini semua harus berpikir keras. Bagaimana konsep pendidikan masa depan justru diinspirasi adanya COVID-19. Ini Bu Sekjen ya. Ya mungkin sambil diskusi aja ya. Mohon maaf, justru apa yang tadi disampaikan Pak Sam dan sebagainya justru sangat menginspirasi kami. Insya Allah kami saat ini sedang melangkah menuju ke sana. Terima kasih Bu Sekjen dan teman-teman. Padahal dari tadi saya nggak pernah diri sebagai sekjen loh. Bapak ini ada yang bertanya, tapi ini sebetulnya sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Kus ya. Pak Kus tadi beberapa kali menyatakan perlu ada edukasi terhadap orang tua, terhadap tentang pembelajaran dengan model baru ini, gitu kan? Nah, ada yang bertanya, ini malah justru pertanyaan, bagaimana caranya mengedukasi atau menenangkan secara psikologis orang tua atau wali murid yang belum sadar. Memang kan guru ini bisa dibilang kegencet ya, di antara dia sendiri menyadari bahwa tidak mungkin melakukan pembelajaran seperti di dalam kelas gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa guru yang sudah menurunkan ekspektasi akademiknya, tapi orang tua, ya itu tadi seperti Bu Fia tadi bilang ya, aduh gurumu ini bikin ribet aja, mama harus bikin ini, bikin itu. Bagaimana? Memang kalau menurut saya ini memang cara alam meriset orang tua ya, meriset orang tua. Kalau yang awalnya masih ragu-ragu, memang iya sih, kalau saya ngomong orang tua, iya sih Kak Lovely, memang saya harusnya terlibat, tapi saya kan bekerja, saya sibuk. Sekarang nggak punya pilihan, harus terlibat, harus menjadi bagian dari pembelajaran orang tua. Cuman saya sepakat juga dengan Pak Samto, pemahaman belajar dari rumahnya itu masih memindahkan sekolah ke rumah. Nah, berkali-kali saya sampaikan kepada orang tua, jangan coba jadi guru, tidak mungkin. Guru mesti sekolah dulu soalnya. Kita tidak pernah sekolah guru gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi orang tua yang sebenar-benarnya orang tua. Mungkin ada yang mau membantu saya dari teman-teman pengelola homeschooling atau Pak Samto mau membantu jawab bagaimana mengedukasi orang tua ini, atau Bu Fia. Saya rasa Bu Fia lebih sering ngadepin komentar-komentar seperti ini ya. Bagaimana mengedukasi orang tua yang sampai sekarang belum paham bahwa kita ini ada dalam kondisi pandemik. Udah banyak yang meninggal, masih belum paham juga ya. Mungkin Pak Samto mau dulu atau gimana Pak? Bapak. Putus ya. Kalau saya mau saya panggilkan Pak Lukman. Ya betul, betul. Jadi sekarang Mbak Fia dulu, habis ini Pak Lukman. Iya. Siap. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, jadi kami hanya berbagi praktik yang sudah dilakukan oleh guru-guru di grup, karena di situ biasanya kita how to solve ya, untuk discuss itu semua, karena sebenarnya yang paling stres itu adalah guru. Betul, karena tuntutan orang tua yang begitu tinggi. Nah, bagaimana menenangkan orang tua? Disinilah sebenarnya yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, Pak Kus ya,
bahwa inilah saatnya guru itu untuk beraktualisasi diri bahwa inilah ruh merdeka belajar, dan disinilah cambuk bagi kita semua, khususnya guru. Kalau guru merasa bosan di rumah, bosan dengan keseharian yang online, ngecek, nah maka anak itu juga ketika guru memberikan metode yang sama itulah yang terjadi berpuluh-puluh tahun, mereka bosan gitu. Jadi sebenarnya ketika orang tua resah itu karena ketika mereka sudah mengirimkan, ini hanya sharing ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi ketika orang tua itu sudah mengirimkan dengan susah payah, mungkin bagi mereka yang tidak punya handphone harus meminjam tetangga, meminjam saudara. Ketika mengirimkan ternyata tidak ada feedback. Oke, tidak usah di feedback satu persatu, mungkin guru ya, karena lelah kalau ada 30 siswa misalkan, mungkin kesimpulan secara keseluruhan. Jadi ada rangkuman per hari atau mungkin per 3 hari. Oh, ini jadi untuk tugas sebaiknya seperti ini, kemudian tidak harus selesai, kemudian bagaimana nanti orang tua bisa tahu anak itu kesulitannya di mana, karena sebenarnya orang tua ini kan resah, kok sudah dikirimkan, tidak ada feedback, seperti apa, tapi kalau guru itu misalkan 2 hari sekali ada rekap, oh si A belum mengumpulkan, oh si B mengumpulkan jam 7, sekian-sekian, sehingga ada kriteria penilaian jarak jauh, jadi misalkan dari kecepatan waktunya, atau kedisiplinan waktunya, dari ketepatan perintahnya, kemudian dari kreativitas atau inovasinya. Nah, itulah 3 kriteria itu yang harus kita sampaikan ke orang tua sehingga mereka tidak resah. Keresahan orang tua itu karena merasa apakah gurunya ini mampu ataukah hanya sekedar menyuruh tapi kemudian tidak dikoreksi secara benar, tidak dinilai, tidak di-feedback, tidak diapresiasi sehingga anak juga bosan, udahlah mah, orang bu guru juga diam saja. Padahal sebenarnya mungkin bu gurunya diam saja karena juga lagi riweh memilah, men-scroll satu-satu di grup. Nah, seperti inilah. Nah, contoh lagi nyata Bapak Ibu semua kami sampaikan di sini yang mungkin jangan sampai ya dilakukan oleh teman-teman yang udah ikut live ini. Jadi ada guru yang ketika pertama kali kita menyediakan fasilitas belajar melalui TVRI, tujuannya adalah menjawab keluhan orang tua yang tidak bisa terkoneksi internet, yang keberatan membeli kuota internet. Nah, itu kita fasilitasi dengan TVRI. Yang fatal adalah ada guru, dan kebanyakan guru, kami hitung hampir 80%, itu menyuruh siswanya menonton televisi dan menjawab soal. Padahal di situ soal kan disampaikan dengan cepat ya, sehingga anak baru mencatat saja sudah kewalahan. Kemudian orang tuanya emosi, bagaimana kami mengerjakan ketika anak kami mencatat saja tidak bisa, orang tua baru mencatat saja sudah tidak bisa. Tapi ada orang tua yang kreatif, itu direkam. Jadi direkam lewat handphone pertanyaan itu. Jadi kemudian ketika siswa itu fokus untuk mencatat pertanyaan, apakah yakin gurunya itu yakin bahwa anak itu bisa menangkap apa yang disampaikan di TVRI itu, materi ataupun makna-makna tersirat dari tayangan yang ada di TVRI tersebut. Nah, yang lebih fatal lagi adalah ternyata gurunya tidak menyimak TVRI, sehingga ketika ada pertanyaan dari orang tua, ada keluhan, ada pertanyaan dari siswa, nggak tahu. Sehingga itulah kenapa kemarin ketika ada berita di TV tentang tayangan kerohanian, itu hebohnya luar biasa, karena guru di situ justru ikut membumbui. Ini kami tidak terima. Lah, Ibu nonton tayangannya? Enggak. Jadi hal-hal seperti itu ya yang ternyata justru membebani. Akhirnya kami coba jelaskan di grup-grup bahwa ketika anak mau menonton tayangan TVRI, mereka mau bangun pagi duduk di depan TV, itu sudah suatu hal yang luar biasa bahwa curiosity-nya terhadap tayangan di TVRI itu, keingintahuan mereka dari cerita itu, lalu mereka komentar, Ibu, kok bonekanya kayak gitu ya Bu, film kartunya kok jelek. Nah di situ kan
guru memberikan feedback harusnya. Tapi kalau bu gurunya nggak nonton, Pak gurunya tidak melihat tayangan itu, atau mungkin seperti kemarin dari jenjang SMP SMA mungkin, kok ini matematikanya seperti ini, ada masukan. Bu guru, Pak gurunya tidak tahu karena tidak ikut melihat, hanya memerintah. Apa enggak iya orang tua itu enggak resah? Tentu keresahan orang tua ini beralasan, sehingga bagaimana kita bisa menenangkan secara psikologis keresahan orang tua ini adalah how to solve bersama gitu. Jadi tadi setuju yang disampaikan oleh Pak Kus bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman pendidikan non formal yang sudah mulai berbagi ini, harapannya besok bisa berbagi Mbak Lovely ke sekolah-sekolah formal yang mungkin ada di sekitar, nah gitu, Zoom bersama gitu, kemudian bisa sharing. Jadi oh kayak gini ya ternyata, siswanya diminta komentar. Jadi dan untuk teman-teman non formal khususnya untuk bisa berkarya atau bisa menjadi guru di kelas maya, mau itu mohon nanti di chatting ke Pak Samto agar Pak Samto menyampaikan ke Pusdatin agar teman-teman nanti bisa berbagi di lamannya kelas maya Pusdatin, karena Pusdatin butuh banyak sekali guru-guru yang mau berbagi seperti teman-teman yang ada pada sore hari ini. Mungkin seperti itu nanti akan ditambahkan oleh teman-teman lain. Pak Samto, suruh WhatsApp ke Pak Samto lagi nih saya. Posting Pak Samto terima WhatsApp saya terus. Dengan senang hati saat ini Bu Fia kami sedang menyusun panduan belajar di rumah sebetulnya. Tapi dengan perspektif sekolah rumah. Kemarin sudah ada contohnya, saya sudah sampaikan Pak Fauzi, ini perspektifnya masih sekolah di rumah. Sehingga Sapina sedang menyusun panduan untuk orang tua Pak Samto, bagaimana menemani anak belajar di rumah dengan perspektif yang sudah kami lakukan selama ini. Pak Lukman, Bos, mana? AA Lukman. AA Lukman. Kami non formal ya Bu ya, jadi ya beginilah ya, memanggilnya juga non formal. Mana Pak Lukman? Oh ini dia, dibuka dong. Biasa saya undang ini Pak Lopi biar tahu gaduhnya orang non formal. Oh ya. Karena dia ya, sudah merasa paling cerewet se-Kemendikbud. Kenapa Pak? Karena dia sudah merasa paling bawel di Kemendikbud. Kalau masuk non formal ternyata nggak sebawel itu kan, masih bawel banget. Semangat Pak Lopi. Ya. Lukman, silakan. Gini, kalau saya kembali pada niat dulu bahwa pendidikan partisipatif ya. Jadi ada 4 komponen yang harus kita perhatikan pada pendidikan, itu adalah pemerintah, kemudian satuan pendidikan, kemudian masyarakat, dan orang tua. Jadi selama 4 komponen itu, pemerintah sebagai pengayom, pemilik kebijakan, kemudian memberikan arahan, memberikan banyak masukan, terus kemudian membina kita, itu sangat penting sekali, sehingga saya sangat senang dengan Pak Samto yang bisa menjadi teman ngopi, dia menjadi teman diskusi, guyon, dan sebagainya. Sampai saya juga dibantu. Terus saya juga merasa bahwa masyarakat juga perlu diperhatikan, masyarakat itu punya banyak sarana fasilitas yang luar biasa. Sebagian masyarakat sekarang berpartisipasi dalam memberikan layanan kuota online misalkan. Itu kan masyarakat yang punya kepedulian, sehingga mereka memberikan kuota, memberikan sarananya, sehingga anak bisa belajar online dan sebagainya. Terus juga orang tua, jadi saat awal orang tua memilih satuan pendidikan, orang tua harus paham, kita memilih satuan pendidikan seperti apa. Apakah satuan pendidikan non formal menjadi pilihan kita yang tepat? Apakah satuan formal menjadi yang tepat? Itu pilihan orang tua. Dan makin tahun kayaknya saya itu makin banyak berkomitmen dengan orang tua, karena di kami terus terang saat awal masuk kita harus punya komitmen MOU yang jelas dengan orang tua, sehingga keadaan apapun kita tidak repot karena kita sudah berkomitmen untuk bersama-sama merancang kurikulum yang ada bersama-sama. Jadi kalaupun sekarang ada COVID atau ada kegiatan yang mungkin berbeda, kita tinggal jalankan saja, karena orang tua juga masih melakukan penilaian bagi kegiatan mereka. Sebagai contoh, orang tua kita kan beragam, ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan sebagainya.
mereka dalam kegiatan agama kita nggak menyertakan kegiatan agama yang kita lakukan, memang ada kajian-kajian dalam Islam. Mereka yang ikut ya silahkan, tapi yang lain kan ada lebih berhak lagi. Kalau yang Kristen bisa ke gerejanya, komunitas gerejanya. Yang teman-teman yang lain juga punya hafalan Quran misalkan, itu juga punya beberapa masyarakat yang punya kursus hafalan yang bisa juga menilai dari penilaian agama mereka dan mereka itu. Terus juga satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah juga penting mengetahui bagaimana orang tua, psikologi orang tua bagaimana, psikologi anak bagaimana. Sehingga dengan demikian satuan pendidikan tidak sekedar untuk memberi tugas saja. Kalau tadi stres, gurunya stres karena mungkin gurunya juga tidak termanage dengan baik oleh kepala sekolahnya. Ataupun gurunya juga tidak dekat dengan orang tua. Saya pikir ya itu. Jadi tidak ada koneksi yang jelas. Kalau kita selama ini mungkin antara satuan pendidikan dengan orang tua guyup merancang kegiatan bersama, kemudian kesepakatan bersama dalam pendidikan anak, saya pikir untuk model belajar daring atau yang lain pun tidak akan masalah. Karena seluruh kegiatan yang kita lakukan sudah terencana dari awal untuk merancang pendidikan anaknya. Baik itu yang online, mungkin cyber school online, ya, atau yang mungkin komunitas, atau yang mungkin dibantu, sebagaimana anak-anak ABK kan tidak bisa dia online mungkin. Dibantu untuk datang ke rumahnya, home visit. Tentunya bekal guru juga tidak mudah untuk mengawal anak-anak ABK seperti saat sekarang ini. Yang kami alami anak-anak yang bermasalah mungkin anak-anak spesial. Karena anak spesial tidak bisa datang, yang tentunya tiap minggu kita harus datang sekali, 2 kali, sekarang tidak bisa. Tentunya kita harus berkreasi, membuat video-video mungkin, membuat suatu panduan orang tua yang lebih detail lagi, mengajak psikolog, mengajak beberapa teman-teman yang berkompeten di situ, mengajak teman-teman yang punya kapasitas di situ, mungkin lembaga psikologi, mungkin lembaga terapis, dan lain-lain. Jadi di sini pendidikan partisipatif dengan 4 komponen yang kita sebutkan tadi adalah pemerintah, masyarakat, orang tua, dan pemerintah, masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan. Ini harus kolaborasi dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu layanan atau suatu kemajuan bagi anak-anak kita yang lebih baik. Saya kira itu. Monggo, silakan. Saya punya jawaban yang berbeda ya. Karena kalau di sekolah, saya dulu sempat sekolah anak saya kan, yang ditakutkan orang tua itu kan sebenarnya rapotnya. Naik kelas ke anak saya nanti. Gimana nanti dengan kondisi seperti ini? Sehingga dia bingung sendiri, panik sendiri. Nah, ini terkait dengan pendidikan yang kolaboratif. Ya kan? Kenapa saya mengundang Pak Samto hari ini? Untuk meneguhkan bahwa pemerintahnya sudah bilang loh, tidak berfokus pada akademik. Penuntasan akademik, tidak berfokus pada penuntasan akademik. Pemerintah sudah menyampaikan. Pemerintah pusat menyampaikan kalau tidak diterjemahkan dengan tepat oleh pemerintah daerah, ujungnya tetap akademik. Karena itu memang yang bandul yang paling gampang dipahami. Harusnya kepala sekolah membuat surat mungkin ya, menyampaikan bahwa komposisi penilaiannya berubah. Komposisi penilaiannya berubah. Bukan bicara pencapaian akademiknya, tapi keterlibatan orang tua. Nah, karena yang dia cari sebenarnya nilai doang. Kalau anak-anak di sekolah, kalau yang non-formal mungkin berbeda, homeschooling berbeda. Tapi kalau di sekolah yang cari kan nilai, bisa naik kelas nggak anak saya, rankingnya berapa nanti kalau pas naik kelas. Itu masih yang jadi wacana teman-teman di formal. Gitu kan. Jadi untuk mengubah mindset, karena guru-guru tidak mau mengubah mindsetnya, apabila targetnya masih tetap sama. Mereka ketakutan pada target. Targetnya yang harus diubah kalau menurut saya. Sampaikan bahwa targetnya sekarang adalah guru-guru KPI-nya adalah bagaimana dia mengkreasi sebuah panduan, membuat orang tua terlibat. Jadi bukan matematika, bukan ini, bukan. Dan sehingga nanti orang tua melihat, oh ternyata ini supaya anak saya dapat nilai. Panjang, Bu, Pak, kalau kita cerita tentang, hakikatnya pendidikan adalah bagaimana orang tua, bagaimana, panjang banget ini masa pandemik ini kan tiba-tiba. Kita harus memahami bahwa mereka ini tiba-tiba diterjunkan dalam situasi di mana mereka harus ngurus anak-anaknya sendiri. Coba itu diubah, Bu Fia. Saya sih bicara ke Bu Fia ya, karena ini kan formal ya. Diubah sehingga kepala sekolahnya menyampaikan bahwa yang kami perhatikan tadi, yang Bu Fia tadi bilang,
kreativitas, terus ketepatan gitu kan, keterlibatan orang tua. Wah, saya yakin gak usah pakai protes mereka mah, karena mereka mau anak mereka dapat nilai yang terbaik. Cuman kalau selama yang mereka pahami targetnya tetap itu saja, tidak ada dalam juknisnya, teman-teman kan bicaranya juknis terus ya Pak, walaupun sudah dimerdekakan tetap mintanya juknis. Nah kalau juknisnya nggak diubah, tetap bicara tentang akademik, ya orang tua akan tetap panik. Mungkin itu ya, mungkin secara, saya orang tua soalnya, yang saya tahu saya akan melakukan segala hal supaya anak saya mendapatkan nilai yang baik. Kalau perlu bayar mahal untuk les, ya kan? Kalau diubah, orang tuanya berubah juga. Nah, tapi orang tua nggak bisa berubah kalau guru tidak berubah. Guru tidak bisa berubah kalau kepala sekolahnya tidak mau berubah. Kepala sekolah tidak mau berubah kalau kepala dinasnya masih menyampaikan hal yang sama. Kita punya kepala dinas loh di sini. Pak Taryono, Bapak masih ada Pak? Siap. Ya, masih Bu, saya masih berjaga dan mendengarkan. Pak Taryono rupanya lupa sama saya. Lovely. Ya, yang saya cintai. Hari ini kan sebenarnya idenya adalah bagaimana kita bisa memerdekakan para guru nih. Karena memerdekakan para guru berarti memerdekakan anak-anak juga, memerdekakan orang tua. Bagaimana Pak Taryono melihat ini? Bagaimana Pak Taryono memberikan instruksi pada satuan pendidikan yang ada di bawah Pak Taryono? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk semua, Bapak Ibu yang saya hormati semua. Saya menyimak dari tadi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu semua, Pak Samto dan teman-teman, termasuk Bu Fia, luar biasa. Di Tangsel, begitu ada instruksi dari Pak Menteri terkait dengan bagaimana pembelajaran belajar dari rumah dalam masa pandemi COVID-19, maka kami kemudian membuat SOP tentang belajar dari rumah di semua satuan pendidikan, termasuk adalah pendidikan kesetaraan. Di sana sama tadi yang disampaikan Pak Samto bahwa intinya adalah justru tidak memindahkan suasana pembelajaran di sekolah dengan di rumah, karena tentu saja sangat berbeda. Kondisi masyarakat sangat bervariasi dari orang yang memiliki segala sarana infrastruktur untuk belajar, itu sangat mungkin memindahkan situasi belajar apa yang terjadi di sekolah dan dipindahkan di rumah. Ada banyak sekolah yang melaporkan pada saya hampir persis sama pembelajarannya itu. Hanya dilaksanakan secara daring karena dari berbagai sistem dan aplikasi dia miliki. Dan persentase kehadirannya juga luar biasa. 98% itu anak-anak hadir dalam pembelajaran setiap mata pelajaran. Ada diskusi dan sebagainya, setiap topik pembelajaran. Tapi ada juga masyarakat yang memang sangat terbatas dalam hal infrastruktur. Bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online. Ini yang jadi masalah, tadi juga disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Tapi betul sekali, ini menjadi momentum yang luar biasa bagi para guru untuk berinovasi dan berkreasi. Dalam situasi dan berbagai kondisi yang ada, mereka bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Ya, ini karena saya membawai berbagai level satuan pendidikan, sekolah-sekolah negeri umumnya adalah sekolah yang memang fasilitas pembelajaran online-nya sangat terbatas. Apalagi dengan kondisi orang tua yang sangat berbeda. Banyak orang tua di kita yang rumahnya saja kecil, kontrak, ya, kemudian orang tuanya walaupun ada larangan untuk keluar rumah dalam masa PSBB, tapi tetap terpaksa harus keluar rumah karena harus mencari kehidupan. Tapi pembelajaran harus berlangsung. Maka lebih kalau dalam hal ini tentu saja interaksi yang terpenting adalah bagaimana membangun komunikasi dengan peserta didiknya. Karena orang tua sibuk di luar. Namun demikian, kami juga membuat catatan dan evaluasi dari semua yang terjadi. Termasuk kami juga membuat evaluasi, mencatat bahwa
sesungguhnya memang pembelajaran dari rumah ini dilaksanakan di Tangsel. Tadi saya sampaikan 98% peserta didik itu ikut aktif. Ya. Kemudian ada beberapa anak yang tidak bisa ikut aktif, itu karena terkendali infrastruktur yang ada. Tadi karena keterbatasan persepsi bahwa pembelajaran daring ini memang harus menggunakan aplikasi dan sistem. Kemudian orang tua juga memang sangat terbatas pemahaman ini. Di level sekolah, orang tua yang menengah ke atas juga karena mungkin anaknya sudah mandiri dengan berbagai sistem dan infrastruktur yang telah disiapkan, maka keterlibatan orang tua, komunikasi interaktif dengan orang tua mungkin malah sangat berkurang, sangat sedikit. Gitu ya. Tapi betul ini menjadi inspirasi semua bagi kita, bagaimana pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, itu menjadi motivasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikian Ibu, sementara Bu Lovely. Saya memang mulai dapat masukan banyak Pak Samto, terutama anak-anak yang tidak mampu untuk dapat data internet ya, internet data itu. Ada guru juga di Bekasi yang sudah mulai mengeluh, aduh Mbak Lovely, ini anak-anak saya sudah mulai bolong-bolong pembelajarannya karena ini kan kondisi makin sulit untuk orang tua ya, sehingga kan pilihannya apakah mau beli data atau mau beli makan gitu kan, dan mereka jelas memilih membeli makan, dan mereka mengusulkan Mbak tolong sampaikan ke Dignas gitu ya, ke Dikbud gitu kan, jangan cuma TVRI dong, Mbak ya mengajak RCTI, SCTV untuk juga meluangkan 1-2 jam waktunya untuk menyampaikan pembelajaran. Walaupun saya bilang kan TVRI kan jangkauannya lebih jauh gitu kan. Mereka bilang karena anak-anak itu merasa nggak keren gitu buka TVRI. Jadi anak-anak SMP, SMA itu dia nggak mau buka TVRI. Terus disampaikan juga oleh kepala sekolah ini, masalahnya Mbak, yang di TVRI itu udah ketinggalan. Kami udah lewat pembelajaran yang itu. Jadi gimana dong? Ini tadi kan masih pemahaman bahwa masih bicara tentang ketuntasan akademik ini yang masih benar-benar menjadi kendala ya. Mas Soni Lasih mengatakan penting bagi sekolah atau lembaga pendidikan memperhatikan psikologi anak dan orang tua dengan mengadakan pendampingan seperti konseling bagi anak maupun orang tua. Ini sangat penting untuk membantu anak dan orang tua dalam menghadapi perubahan yang akan terus terjadi. Sangat sepakat. Walaupun tidak banyak sekolah yang punya dana lebih untuk menyediakan konseling. Tapi ini sebetulnya belum disampaikan sama teman-teman yang lain. Asapena, halo teman-teman Asapena, jangan diam-diam, ini tugas kita semua. Asapena akan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Asapena ketuanya Kak Seto, LPAI ketuanya Kak Seto juga. Kita akan membuat hotline untuk anak dan untuk orang tua. Gitu kan. Jadi boleh nanti teman-teman yang mau bergabung, nanti kita akan luncurkan. Pak Samto nanti akan diundang lagi loh Pak Samto, karena kita akan ada konferensi. Kemarin saya sudah sampaikan ya Pak Samto ya, bahwa Asapena akan berkonferensi. Saya sudah sampaikan topik yang saya sampaikan ke Kak Seto dan beberapa teman di Asapena, karena saya masih butuh masukan. Bagusnya COVID ini, saya bikin konferensi tidak perlu lama-lama, tidak perlu kebanyakan panitia. Tinggal saya usulkan, mereka bersedia, saya tunjuk begitu. Lebih sederhana. Pak Samto saja saya undang hanya dalam hitungan menit. Ya Pak Samto ya? Biasanya mau ketemu aja bisa terus begini aja. Nggak bisa ketemu. Sangat setuju bahwa kita memang harus membangkitkan lagi kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Faktor yang biasa terlupakan nih orang tua. Karena orang tua biasanya kita anggap pokoknya sudah bayar SPP, sudah selesai aja. Tapi ternyata ini nanti kami sih berharap pengalaman yang sekarang ini kan menunjukkan betapa jomplangnya hubungan antara orang tua dengan sekolah, sehingga waktu kita mengalami hal seperti ini, tantangannya sangat besar. Andaikan komunikasi antara tadi Pak Lukman juga menyampaikan, kalau komunikasi, koordinasi antara sekolah, ya kan, satuan pendidikan dengan guru-gurunya, antara pemerintah dengan satuan pendidikannya, guru-guru dengan orang tuanya sudah terjalin manis dan harmonis sejak awal, maka kondisi apapun yang kita alami, perubahan apapun yang kita alami sebetulnya bisa berlangsung secara halus, smooth. Tapi karena memang komunikasinya yang
yang sejauh ini tidak kita sadari perlu dilakukan, maka terjadi ketimpangan. Puji Tuhan, Asapena sangat bersyukur, kami sangat dekat dengan Pak Samto, kami dekat dengan Pak Haris, ya kan? Sehingga kalau ada pertanyaan yang aneh dalam kebijakan, kami tinggal SMS, WhatsApp, tanya, dan akan dijawab. Nah, saya rasa ini yang perlu kita kembangkan ke depannya. Komunikasi yang harmonis antara satuan pendidikan dengan kepala dinasnya. Saya berterima kasih pada Pak Taryono yang saya dapat kabar dari salah satu guru, Pak Taryono membagikan undangan ini kepada guru-guru. Ini yang kami harapkan. Asapena ini memang kapal yang besar. Tapi kami tetap butuh teman-teman untuk memperbesar jaringan agar kami bisa lebih banyak bermanfaat. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Yang tidak tuntas mengikuti, jangan khawatir ya. Saya merekam acara hari ini. Nanti akan saya bagikan link rekamannya. Saya nggak bisa membagikan MP4-nya, tapi saya akan bagikan link rekaman acaranya. Pak Samto juga sudah membagikan PowerPoint-nya tadi. Bagi yang belum mendapatkan atau kesulitan, silakan kontak ke saya, nanti saya bagikan lewat WhatsApp. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tadi soalnya ada yang jawab, maaf saya nggak tuntas mengikuti dari Bandung. Hari ini luar biasa loh, saya dapat dari seluruh Indonesia nih, Malang. Teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Pak Fauzi? Pak Thomas? Mbak Lovely, saya boleh bertanya? Boleh sekali. Iya, perkenalkan saya Asmaria. Saya founder salah satu taman baca juga di Taman Bacaan Masyarakat gitu ya, TBM di Jogja. Kebetulan saya juga ada grup lah di situ. Banyak sekali keluhan dari orang tua, dari murid-murid juga. Pertama tadi sudah banyak sih dijelaskan mengenai pembelajaran yang baru ya ini. Tentunya semua juga tidak bisa, tidak ada yang siap gitu, baik orang tua, guru, dan para pendidik yang lain, pemberi materi gitu. Ini tadi sudah dijawab bagaimana dalam konteks NTT, yang notabene banyak guru-guru yang masih gagap teknologi, kurangnya akses, dan antara lain. Seperti yang sudah dibahas dengan Pak Menteri pada tanggal 2 Mei yang kemarin itu kan terkaget-kaget juga ya, tidak ada aksesnya di situ. Kemudian tadi adanya feedback dari guru. Nah ini kebanyakan guru yang memberikan tugas itu hanya sekedar tugas belaka gitu, Mbak Lovely. Jadi sebenarnya siapa gitu, maksudnya yang dari alurnya dari kedinasan itu untuk menyampaikan supaya tadi Pak Samto sebenarnya sudah bagus kan dari program pemerintah sudah ada menyesuaikan dengan pembelajaran itu di masa pandemi ini. Saya senang sekali mendengar kabarnya. Hanya pada prosesnya itu di daerah belum seperti itu, Mbak Lovely. Jadi kita masih terkaget-kaget banget gitu. Dituntutnya seperti dikejar-kejar gitu. Ya, betul. Jadi jadi saya minta kejelasan itu sebenarnya untuk menyampaikannya ke daerah itu siapa gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa, Pak Samto bisa bantu menjawab? Oke. Yang pertama terkait daerah yang tidak ada internet. Tadi kan sudah kami sampaikan, belajar dari rumah itu tidak harus menggunakan internet. Bisa menggunakan modul untuk belajar mandiri, bisa lembar kerja, bisa macam-macam. Teman-teman di NTT banyak yang belajar di rumah, gurunya yang home visit dengan menggunakan tetap protokol protokol corona ya itu. Jadi tidak masalah, tidak harus semua belajar dari rumah itu harus dengan internet. Ini yang kadang-kadang salah kaprah ini. Jadi banyak yang teriak Indonesia belum siap menggunakan daring karena dia di negerinya dia, di desanya dia belum ada internet, di desanya dia kan bukan Indonesia. Jadi kita terutama di kementerian itu menyediakan berbagai platform sesuai dengan keragaman fasilitas tadi ya. Jadi yang mau daring silahkan sediakan macam-macam gitu kan. Tetapi
yang tidak bisa daring, yang tidak punya akses internet bisa menggunakan fasilitas modul-modul pembelajaran. Kalau di kesetaraan kan kita buat dalam 2 versi ya. Versi e-book itu untuk yang daring, kemudian versi PDF itu yang dicetak oleh lembaga untuk diberikan kepada tadi sama materinya, cuma dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik. Jadi bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh internet, maka bisa menggunakan sistem luring. Kemudian bagaimana di daerah perkotaan misalkan, tapi orang tuanya nggak mampu. Dana BOS maupun BOP itu bisa digunakan untuk membeli kuota atau paket data bagi pendidik dan peserta didik. Jadi sudah kita berikan relaksasi yang cukup luar biasa, baik BOS maupun BOP, kalau di formal maupun non formal. Jadi bisa untuk di perkotaan misalkan menggunakan daring. Ini anak orang nggak mampu dibantu. Tapi kalau yang dari keluarga mampu kan tidak perlulah dibantu pakai data, karena orang tuanya mesti sudah mampu. Yang nggak mampu bisa diberikan. Bantunya dari pakai data ya, pakai data untuk pembelajaran. Jangan dikasih uang. Kalau dikasih uang nanti untuk beli jajanan yang lewat tiap hari di depan rumahnya. Gitu. Tapi langsung diberikan pakai data, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian memang proses difusi inovasi itu secara teoritik memang tidak gampang. Ya, ada yang orang inovatif yang begitu dengar langsung nangkap itu inovasi dan dijalankan. Tapi ada yang diam-diam tapi menjalankannya belakangan. Ada yang nggak mau menjalankan tapi ribut, protes itu. Ini namanya kelompok lagar gitu. Dia nggak mau menjalankan tapi ngeributi, bahkan menghalangi. Itu kelompok lagar. Ini kondisinya. Jadi di Indonesia itu kayak Pak Kadis Tangsel itu kan begitu cepat menangkap inovasi, kemudian dimodifikasi di daerahnya untuk pembelajaran belajar dari rumah. Karena tujuannya memang untuk menyelamatkan seluruh peserta didik yang ada di Tangsel. Betul. Bukan gaya-gayaan. Nah, ini. Tapi ada juga yang masih belum. Nah, menyadari hal ini, dalam waktu dekat mungkin ada edaran dari Pak Menteri atau Pak Sekjen terkait apa-apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Dari pusat apa, dari provinsi apa, kabupaten apa, sekolah apa, kepala sekolah apa, pengawas apa, ini harus diberikan. Yang tadi saya singgung bahwa merdeka pun harus perlu juknis. Gitu. Yes. Harusnya gini, kalau tidak ada juknis kan malah bebas, apa saja bisa dilakukan gitu loh. Tapi orang masih bingung gitu loh. Jadi untuk merdeka itu memang perlu juknis. Bagaimana Pak juknisnya untuk merdeka? Kalau ada juknis lagi ya nggak merdeka lagi. Nah, gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya semua kita berikan fasilitas. Tidak hanya yang punya akses tinggi atau baik yang punya akses tinggi maupun tidak, semua kita fasilitasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Saya kira itu. Ada pertanyaan yang menarik, Pak. Jangan di-off dulu. Pasti Bapak akan tersenyum. Bapak Muhammad Ikhwanuddin mengatakan, terus bagaimana Pak sekolah mengontrol atau memantau jadi kuota yang dikasihkan ke anak itu benar-benar dipakai untuk pembelajaran daring? Itu pertanyaannya. Ya itu tadi yang analogi saya pertama. Kalau Bapak menganggap itu anak itu pencuri, maka dia akan jadi pencuri. Ya. Ya, berikan dia tanggung jawab, berikan dia keleluasan dia, maka dia akan jujur dan bertanggung jawab. Nah, itu. Tuh, setuju, Pak. Karena Pak, kalau dia tidak bertanggung jawab, risikonya akan dia sendiri yang nanggung. Yes. Ya kan? Nah, itu Pak. Yes. Kita yes. Itu berpikir positif. Kasih kepercayaan. Betul. Orang yang kita harus berpikir positif, Pak Santo ya. Orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang diberi kepercayaan. Ya enggak? Kalau enggak diberi kepercayaan, gimana bisa dipercaya?
Sama dengan ini, kita menilai agama mereka nanti gimana kalau orang tua dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk menilai agama dan pelajaran yang lain. Nah, kalau kita nggak pernah percaya sama orang tua, ya repot gitu. Sementara kita sudah memberikan kepercayaan kepada orang tua itu sampai ke nilai. Penilaian orang tua boleh menguji matematika anaknya. Orang tua boleh menguji kreativitas anaknya. Orang tua boleh menguji hafalan anaknya. Lah, kalau kita memberikan kepercayaan itu artinya kita percaya bahwa orang tua menjadi mitra yang baik dalam pendidikan anak. Dan itu penting sekali. Betul. Bapak Ibu, saya tahu ini adalah sebuah ide yang revolusioner. Ya kan? Ini ide yang revolusioner. Karena kita terbiasa semuanya sudah ada pakemnya, ada terpakunya, jamnya, semua dipantau sampai ke titik koma. Dan saat ini oleh kondisi sebetulnya kita dipaksa untuk melepaskan kontrol kita dan lebih memberikan kepercayaan. Saya tahu ini adalah perubahan yang sangat menyakitkan, ya Pak Samto ya. Tetap itu untuk orang yang menyakitkan bagi orang yang nggak mudah percaya itu. Nggak menyakitkan. Ya kan memang untuk mereka yang terbiasa melakukan kontrol yang ketat kan. Ini kan saya tidak bicara pada pelaku-pelaku homeschooling yang memang sudah menjalankan, tapi kan kita bicara pada khalayak umum nih, ya kan, pada orang tua yang saat bukan, karena kalau homeschooler kita memilih untuk meletakkan anak di rumah dan kita didik, kita memilih. Kita harus berempati karena para orang tua ini tidak memilih, mereka dipaksa mengambil alih pendidikan anaknya di rumah, ya kan? Sehingga memang menyakitkan Bapak Ibu, tapi sepengalaman kami pada saat anak itu diberi kepercayaan, dia malah berjalan menjadi lebih baik dan dia malah berkembang dengan sangat luar biasa. Nah, sebaliknya dengan demikian juga pada orang tua yang kita beri kepercayaan, bahwa ini anak dia sendiri kok, gitu kan? Anak dia sendiri kok, dia justru berlaku malah kadang-kadang kami ini yang dari Lembaga Perlindungan Anak takut malah berlebihan nanti, sehingga terjadi kekerasan pada anak. Itu juga sedang diperhatikan kan, gitu kan? Karena saking semangatnya ini bapak ibunya, akhirnya anaknya ditekan habis-habisan, gitu kan? Mumpung di rumah saya mau kalah, saya nggak mau, mumpung mama nggak ada kerjaan, gitu kan? Nah, ini juga berbahaya juga, gitu. Jadi dua pihak memang berbahaya karena ini adalah kondisi, kembali kita mengingat bahwa ini adalah kondisi darurat, ini bukan kondisi normal. Ya Pak ya, kemarin waktu itu kita berdebat kata-kata kondisi darurat ya Pak. Bahwa ini adalah kondisi darurat, tidak normal. Di kondisi normal pun ini juga baik gitu dilakukan. Yes. Loh kami berharap tapi kondisi darurat ini memaksa kita untuk melakukan ini gitu loh. Yes, Pak. Yes. Padahal kalau kita lakukan jauh hari sebelumnya, kita kan tidak akan kaget. Betul, Pak. Makanya saya tuh bersyukur, karena kan saya bersyukur dengan COVID ini, karena pada akhirnya kita tuh kayak dilontarkan gitu Pak ya ke masa depan. Dilontarkan ke model pendidikan di masa depan. Kalau enggak, ini prosesnya akan lamban banget. Tapi dengan ini, pada saat COVID berakhir, wow, Indonesia akan lebih daripada sekedar Finlandia. Karena kita bicara tentang daring, kita masih memegang nilai-nilai agama, gitu kan, memegang karakter kita tinggikan, dan ketahanan. Karena teman-teman saya tinggal di New Zealand tuh bilang, aduh, di sini memang pendidikannya enak, tapi orangnya benar-benar patah semangatnya, cepat banget, nggak mau berjuang, ya kan? Nah, ini kita juga nggak mau anak-anak yang seperti itu kan Pak ya. Gitu. Jadi ini memang momen yang luar biasa. Ini sudah lewat waktunya, karena saya tahu teman-teman yang Muslim harus segera menyiapkan buka, gitu kan? Kalau yang bapak-bapak ini kan masanya di rumah saja juga ikut membantu menyiapkan buka, gitu kan? Kalau biasanya kan tinggal pulang makan, sekarang ikut menyiapkan buka puasa. Acara ini saya informasikan kami lakukan setiap hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Waktunya sama jam 2.30. Hari Selasa kami tujukan untuk orang tua. Jadi kami tujukan hanya untuk orang tua. Hari Rabu kami tujukan untuk anak-anak. Kami bagi jadi 3 sesi. Minggu kedua untuk anak setara SD. Minggu ketiga untuk anak setara SMP. Minggu ketiga untuk anak setara SMA. Kami menyebutnya setara karena ini terbuka untuk non-formal dan anak formal. Hari Kamis kami persembahkan untuk guru dan orang tua. Jadi di hari Kamis itu ceritanya kita berbagi tips. Saya sangat berharap Bu Fia, Pak Samto, Pak Taryono, apabila ada waktu senggang di hari Kamis utamanya, karena di sini kita bertemu dengan para guru, Pak Taryono, Pak Samto, boleh bergabung. Saya akan tetap, jangan bosan-bosan Bu Fia, saya akan mengirimkan linknya. Pasti Mbak.
Kalau Pak Samto ada waktu, Bu Fia ada waktu, kami akan bahagia kalau bisa bergabung sehingga kita bisa menyebarkan lebih banyak. Coba hari ini rekor kami menjangkau 55 peserta. Dan ada yang menyampaikan ini sangat bermanfaat, bolehkah dilakukan lagi? Ini adalah bagian yang paling mudah dilakukan. Biayanya sangat kecil, tapi bisa memberikan manfaat bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Apakah ada yang mau disampaikan dari teman-teman Asapena? Sebelum kita tutup? Nanti sebelum Pak Samto memberikan pesan penutupnya, apakah ada teman-teman Asapena yang mau menyampaikan? Mbak Lovely, Yes. untuk membantu teman-teman yang di sekolah formal, terutama untuk guru ya, karena keluhan sekolah formal kebanyakan di guru yang mungkin masih kesulitan untuk proses pembelajaran daring dan pelaksanaan konsep Merdeka Belajar. Hingga mungkin kapan Asapena mungkin bisa membantu untuk ada event-event gini, tapi khusus untuk guru-guru, bisa melibatkan Dewan Pendidikan, juga termasuk komite, Mbak Lovely. Biasanya komite itu punya satu kekuatan untuk bisa mendorong orang tua. Ya, nanti bisa melibatkan Dewan Pendidikan atau komite, sehingga nanti komite ini berperan untuk bagaimana mengedukasi orang tua menghadapi pendidikan dengan konsep seperti ini. Saya setuju, Pak Kus. Memang menakjubkan, Pak Samto, hanya dengan Zoom saya ini, ya kan, 5.000 biaya datanya, saya bisa menjangkau begitu banyak orang. Saya sudah terkagum-kagum gitu kan. Biasanya untuk acara seperti ini kami harus mengeluarkan uang jutaan. Benar kan? Hari ini saya cuma mengeluarkan uang yang sangat minimum, tapi menjangkau begitu banyak orang. Saya sangat menghargai juga para teman-teman di Dikbud. Aduh, luar biasa bersedia hadir dengan such short notice. Saya tidak perlu surat. Kalau biasanya saya pasti bikin surat dulu, datang ke sana, minta izin. Wow, sekarang memang berubah. Inilah berkat dari COVID ya. Saya juga mau menginformasikan bahwa meeting ID kita selalu berubah. Sengaja saya buat demikian untuk keamanan kita bersama. Jadi mohon maaf ya Pak Samto, saya terus bagi meeting ID karena selalu berubah gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada di dalam list saya di nomor yang saya bagikan tadi, itu secara otomatis setiap hari Senin sore, Selasa sore, Rabu sore, saya akan sharekan meeting ID yang baru. Saya tidak peduli Bapak Ibu mau gabung atau enggak, saya share aja semua. Itu kan. Nanti yang merasa perlu silakan hadir, dan saya juga memohon untuk Bapak Ibu membantu saya membagikan flyer yang kami buat, membagikan meeting ID yang saya berikan. Karena kalau meeting ID dibagikan, besoknya berubah. Jadi saya nggak ada masalah di-share di tempat umum. Tapi kalau setelah acara itu selesai, meeting ID itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita tetap aman di dalam ruangan ini. Ya Pak Kus, ya. Tadi sudah luar biasa, berarti Pak Kus hari Selasa muncul ya. Bicara dengan orang tua. Siap. Pak Lukman, hari Selasa dong, ya. Jangan cuma sekali-sekali doang. Kita sangat membutuhkan kepiawaian Pak Lukman. Ya, insya Allah. Ya. Kak Budi, masih ada nggak Kak Budi ini? Biasanya dia tahu-tahu sudah hilang dari peredaran. Pak Taryono, saya sangat bahagia. Ya Bu, makasih. Ya. Mohon kalau ada waktu juga, saya masih suka mengganggu Bapak dengan banyak WhatsApp yang saya kirimkan. Nanti mohon Bapak sebarkan. Kalau Bapak punya waktu juga, silakan bergabung Pak. Mari kita menebar kebaikan, membagi ilmu kita bagi semua orang yang ada di Indonesia. Pak Samto mau memberikan pesan terakhir? Pesan terakhir, penutup Pak. Sambil berdoa untuk Pak Sam ya. Oh iya. Oh iya, iya. Semua yang ada di sini doa untuk Pak Sam. Ya, sudah kirim saya, sudah kirim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Taryono, Bu Lovely, Pak Lukman, Pak Kus, dan semua yang hadir pada sore ini. Kita membahas isu krusial yang sekarang ini sedang trending topik, yaitu belajar dari rumah. Intinya dimanapun kita harus tetap belajar. Di belakang saya itu belajar itu bisa
kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Intinya belajar. Lebih baik tidak sekolah tapi belajar daripada berangkat ke sekolah tanpa belajar. Nah, jadi makanya kemarin saya pindahkan bukan tip sekolah di rumah tapi belajar dari rumah. Dan ini perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua. Ini harus kita kembangkan. Marilah praktek-praktek baik yang sekarang ada di komunitas Asabena kita tularkan kepada teman-teman yang saat ini masih gagap dalam proses pelaksanaan belajar dari rumah, baik pada guru maupun orang tua. Saya sangat apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Asabena. Semoga amal baik di bulan yang baik ini mendapat balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat persiapan berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bila itu baik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah sampai di ujung acara. Saya akan unmute semuanya dan silakan menyampaikan salamnya. Buka dulu semuanya camnya. Mari kita bersalam-salaman. Ya biasanya kita salaman tutup nih. Terima kasih. Kak Budi, Mas Dimas, Bu Tumas. Bersama, yuk nyalakan semua kameranya. Kita ya, saya silakan nyalakan semua dong kamera Pak Thomas, Kak Budi, Pak Ari, penggunaan HP yang membawa Mas foto korbannya. Ini dapat berakibat fatal. Ibu Indriani. Pengawasan sosial terhadap anak-anaknya, namun pengawasan sosial tidak boleh kendur dan tidak boleh over protect. Namun apabila pengawasannya over protect, ya, mari kita bergaya, kita berfoto bersama. Harmonis juga dapat mencegah penyalahgunaan HP. 1, 2, Bu Duma, ayo Bu Duma. Bapakku mana bapakku? Siap ya? Pengen banget orang ngomong BUMN, Mas. 3. Aku. Selanjutnya. Ini DL lebih. Ayo. 3. Biasa. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang mengena. Saya mohon maaf apabila kurang bermanfaat yang luar biasa. Dan kita bisa bertemu lagi di hari Selasa di acara Asabena menyapa Ayah Bunda. Kita berkati selamat buka puasa.